semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan mempelajari bab yang baru. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita membahas bab apa yang akan kita pelajari, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Materi pada pertemuan lalu kita telah mempelajari bangun ruang. Bangun ruang yang kita pelajari adalah bangun ruang kubus dan juga bangun ruang balok. Tentu kalian tahu kan bentuk kubus dan bentuk balok itu seperti apa? Nah, dari kubus dan balok itu ada hubungannya dengan materi kali ini, yaitu garis dan sudut. Di dalam kubus dan balok tentunya terdapat garis, juga terdapat sudut kan? Nah, kali ini akan Ibu jelaskan apa itu garis dan apa itu sudut. Kita akan membahas mengenai hubungan dua buah garis. Yang pertama, dua garis sejajar. Dua garis dapat dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terdapat dalam satu bidang yang sama dan tidak memiliki titik potong. Contohnya, di sini kita mempunyai garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini meskipun diperpanjang, kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau tidak akan memiliki titik potong. Coba kita perpanjang. Nah, meskipun kita perpanjang ke kiri atau ke kanan, kedua garis tersebut akan dalam posisi yang sama, tidak akan memiliki titik potong. Itu yang dinamakan dua garis yang sejajar. Yang kedua itu ada dua garis yang berpotongan. Nah, kalau dua garis yang berpotongan ini yaitu dua garis yang berada dalam satu bidang yang sama dan memiliki satu titik potong. Nih contohnya. Nah, kita punya dua garis. Tetapi kalau dilihat-lihat garis ini tidak sejajar sehingga kalau kedua garis ini diperpanjang akan memiliki titik potong. Kita perpanjang ya. Nah kan ketemu titik potongnya di sini. Ini yang dinamakan dua garis berpotongan. Nah, ketiga ada yang dinamakan dengan dua garis berimpit. Dua garis berimpit ini terjadi apabila terdapat dua garis yang saling tumpang tindih. Contohnya, di sini terdapat garis A dan di atas garis A pula terdapat sebuah garis, misal garis B. Kedua garis ini terlihat saling tumpang tindih, terlihat seperti satu, tapi aslinya itu ada dua. Yang keempat, ada yang namanya dua garis bersilangan. Untuk poin 1, 2, dan 3 tadi, ketiga itu terdapat pada satu bidang atau yang biasa disebut dengan bangun datar. Dan untuk poin yang keempat ini terdapat pada bangun ruang. Misalnya itu terdapat pada sebuah balok. Nah, di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Garis yang disebut bersilangan yaitu antara garis A, B dengan garis DH. Nah, kedua garis ini bisa disebut bersilangan
Kedua garis ini terdapat pada bidang yang berbeda dan tidak sejajar. Itulah yang disebut dengan dua garis bersilangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sudut. Apa sih sudut itu? Sudut itu adalah sebuah daerah yang terbentuk oleh dua buah garis sinar. Di sini terdapat garis sinar A dan garis sinar B. Kemudian sudut itu terbagi sudut itu memiliki bagian-bagiannya. Kemudian sudut itu memiliki bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan kaki sudut. Kaki sudut itu adalah garis sinar yang membentuk sudut. Nah, di sini yang dinamakan kaki sudut itu adalah kaki A dan B. Garis A dan B ini dinamakan sebagai kaki sudut. Kemudian, dalam sudut ini memiliki titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara kedua buah kaki sudut. Di sini misal kita namakan C. Nah, ini titik C ini adalah titik sudut. Dan yang ketiga itu ada daerah sudut. Daerah sudut itu daerah antara terbentuknya dari garis A dan garis B. Nah, ini yang dinamakan daerah sudut. Yang selanjutnya ada macam-macam sudut. Macam-macam sudut diantaranya yang pertama itu ada sudut siku-siku. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan sudut lancip. Sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Contoh dari sudut lancip. Yang ketiga ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Contohnya. Nah, ini sudut tumpul. Kemudian yang keempat itu ada sudut lurus. Sudut lurus ini adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, sudutnya itu berbentuknya lurus. Dan yang kelima ada yang dinamakan sudut refleksi. Sudut refleksi ini sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Contohnya, nah ini yang dinamakan sudut refleksi. Itu adalah jenis-jenis atau macam-macam dari sudut. Nah, di dalam sudut juga terdapat hubungan antara dua buah sudut. Nah, pada hubungan dua buah sudut ini, yang pertama ada sudut berpenyiku. Yang dimaksud sudut berpenyiku di sini yaitu apabila kedua buah sudut yang berhimpitan akan membentuk sudut siku-siku. Contohnya, nah, di sini kan terdapat dua buah sudut, yaitu sudut ABD dan sudut DBC.
Nah, apabila sudut ABD ditambahkan dengan sudut TBC akan menghasilkan 90 derajat atau yang biasa disebut sudut siku-siku. Kemudian yang kedua ada sudut berpelurus. Contohnya nah, di sini ada sudut PQS dan juga ada sudut SQR. Nah, apabila sudut PQS ditambah dengan sudut SQR itu akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan antar sudut apabila terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Misalnya seperti ini. Nah, di sini itu terdapat dua buah garis, yaitu garis M dan garis N. Garis M dan garis N ini garis yang sejajar. Kemudian kedua garis ini dipotong oleh satu garis, yaitu garis P. Nah, sehingga terbentuklah sudut-sudut antara ketiga garis ini. Misal kita beri nama ini sudut A1, A2, A3, A4, dan yang bawahnya itu B1, B2, B3, dan B4. Nah, hubungan antar sudut ini diantaranya yang pertama ada yang dinamakan sudut sehadap, yaitu sudut A1 dengan sudut B1, sudut A2 dengan sudut B2, sudut A3 dengan sudut B3, dan sudut A4 dengan sudut B4, yaitu A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan A4 dengan B4. Itu yang dinamakan dengan sudut sehadap. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan sudut dalam berseberangan. Nah, diantaranya sudut dalam berseberangan ini adalah sudut A3 dengan sudut B2, dan juga sudut A4 dengan sudut B1. Ini sudut dalam berseberangan. Ada yang dinamakan sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan ini diantaranya yaitu sudut A1 dengan sudut B4, dan sudut A2 dengan sudut B3. Yang keempat, ada yang dinamakan sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini apabila kedua sudut tersebut dijumlahkan akan menghasilkan besar sudut yang besarnya 180 derajat. Nih contohnya untuk sudut dalam sepihak yaitu sudut A3 dengan sudut B1. Jadi apabila sudut A3 ditambah dengan sudut B1 hasilnya adalah 180 derajat. Yang kedua itu antara sudut A4 dengan sudut B2.
Apabila sudut A4 ditambah dengan sudut B2 akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Kemudian yang terakhir itu ada yang dinamakan sudut luar sepihak. Sama halnya dengan sudut dalam sepihak, apabila kedua sudut ini ditambahkan, maka akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Kita lihat nih, yaitu sudut luar sepihak adalah sudut A1 dengan sudut B3. Sudut A1 apabila ditambahkan dengan sudut B3 akan menghasilkan 180 derajat. Dan sudut A2 dengan sudut B4. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Ibu mau memberikan contoh soal. Nah, untuk contoh kali ini, misalnya diketahui bahwa besar sudut A1 sama dengan 115 derajat. Nih, sudut A1 itu 115 derajat. Kemudian ditanyakan berapakah besar sudut B2. Berapakah besar sudut B2? Kita tahu bahwa besar sudut B2 ini sama dengan sudut B3. Nah, dan B3 ini mempunyai hubungan dengan sudut A1. Hubungannya itu yaitu yang tadi, sudut luar sepihak. Kedua sudut luar sepihak itu apabila ditambahkan kan akan menghasilkan sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, berarti antara sudut A1 ini dengan sudut B3 dapat kita jumlahkan. Maka akan menghasilkan 180 derajat. Tadi kan sudah diketahui bahwa sudut A1-nya itu berjumlah nilainya 115 derajat ditambah dengan sudut B3 sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga besarnya sudut B3 adalah 180 derajat dikurangi 115 derajat. Yaitu hasilnya itu adalah 65 derajat. Ini kan sudut B3 dan dapat kita ketahui bahwa sudut B3 itu sama dengan sudut B2, sehingga sudut B2 pun besarnya 65 derajat. Nah, itulah contoh kali ini. Gampang kan? Di sini Ibu mempunyai contoh soal latihan. Nanti kalian kerjakan masing-masing di rumah ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang hari ini Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Tetaplah rajin belajar di rumah biar kalian bisa menjadi anak yang pintar. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment
commitment, trust me. Consider your message received.